Bapak Ibu, kita bertemu kembali dalam acara Rehat. Sebelum kita mulai renungan kita, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini hamba boleh menyampaikan renungan yang akan hamba sampaikan kepada jemaat di GBI Ruko Graha Niaga. Tuhan, berkati firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini ya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang boleh kami dengar dalam renungan ini memberkati kami semua untuk kami dapat menentukan tujuan hidup kami dengan benar, sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam, kembali kita bertemu dalam acara Rehat, renungan di hari Jumat. Jika dalam episode sebelumnya yang lalu kita membahas mengenai bersama Tuhan dalam setiap perencanaan, maka hari ini kita akan belajar bersama juga mengenai bersama Tuhan dalam menemukan tujuan hidup. Bapak Ibu, saya sekali lagi berharap melalui program renungan hari Jumat ini atau Rehat yang kita tahu dapat memberkati kita secara kerohanian, membuat kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Bapak Ibu, baiklah, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama yang terambil dalam Kolose pasal 1 ayat 16. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak Ibu, berbicara mengenai tujuan hidup, saya rasa sekali seumur hidup saya pun mengalaminya, dan saya rasa Bapak Ibu juga akan mengalaminya, bahkan mungkin pernah mengalaminya. Kita nyasar atau tersesat di jalan. Betul ya? Yang terjadi ketika kita nyasar atau kita tersesat di jalan, kita bingung. Kita tidak tahu arah mana yang harus kita tuju untuk sampai kepada tujuan yang kita mau. Kita akan mungkin bertanya kepada orang-orang di sekitar kita yang kita temui di jalan, bagaimana caranya sampai ke tujuan yang kita mau. Kalau untuk zaman sekarang lebih canggih Bapak Ibu. Kita cukup buka HP kita lihat di Google Maps. Kita ketik di situ tujuan arah kita mau kemana. Nanti di situ akan dikasih tahu petunjuk-petunjuknya. Bahkan sebelum kita jalan, kita udah tahu jalan mana yang macet, jalan mana yang nggak macet. Semua kita bisa tahu. Berkat kecanggihan zaman, kita tidak pusing lagi menentukan arah tujuan. Tetapi bagaimana nih Bapak Ibu, kalau ini berbicara mengenai tujuan hidup? Kalau tadi kita berbicara tentang jalan, sekarang kita akan berbicara mengenai tujuan hidup. Bapak Ibu, saya rasa kita akan setuju bahwa dalam pencarian kita terhadap tujuan hidup, banyak orang bingung. Saya pun pernah mengalami kebingungan. Dan saya rasa Bapak Ibu juga pernah mengalami kebingungan dalam menentukan arah tujuan hidup. Bahkan tidak sedikit juga orang yang mungkin keliru atau salah dalam menentukan tujuan hidupnya. Kalau kita teliti, bahkan lebih kritis lagi, ternyata kekeliruan itu Bapak Ibu disebabkan atas kesalahan memutuskan tujuan hidup itu sendiri. Apa yang salah? Ternyata kalau saya lihat dari pembacaan Alkitab kita tadi juga, ternyata yang salah adalah ternyata diri kita sendiri Bapak Ibu. Seringkali kita dalam menentukan tujuan hidup, kita fokus pada diri kita sendiri. Itu yang menjadi kesalahan Bapak Ibu. Selalu dimulai dari diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan seperti, jika sudah besar mau jadi apa? 5 tahun lagi mau ngapain mungkin? Setelah menikah mau ngapain? Mau tinggal di mana? Setelah lulus aku kemana ya? Jodohku si A atau si B ya? Masa depanku seperti apa ya? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang sepertinya dalam menentukan tujuan hidup, fokusnya selalu kita. Memang tidak salah Bapak Ibu, tidak salah. Tetapi menurut saya, dan seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan yang tadi kita baca, bahwasannya segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Maka akan sangat bijaksana buat kita sebagai ciptaannya untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan,
Apa yang kau mau untuk hidupku? Dan ketika kita tahu jawabannya, itulah tujuan hidup kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Alkitab juga memberitahukan kepada kita dalam Ayub pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Ayat 9, siapa di antara semuanya yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Ayat 10, bahwa di dalam tangannya terletak segala nyawa yang hidup dan nafas setiap manusia. Bapak Ibu, jika kita mencoba atau telah mencoba untuk menemukan tujuan hidup dengan fokusnya hanya diri kita sendiri, maka kita harus sadar. Hari ini kita harus sadar bahwa kita ada karena Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Ayat Alkitab yang tadi kita baca berbicara bahwasannya nafas kita, jiwa kita, nyawa kita ada dalam tangan Tuhan. Seluruh kehidupan kita ada dalam kuasanya Tuhan. Dan untuk itulah kita yang sebagai ciptaan, sekali lagi saya ulang, harus bertanya kepada pencipta kita. Apa yang dia mau atas kehidupan kita. Menemukan tujuan hidup Bapak Ibu adalah berbicara kita dengan Tuhan, bukan hanya dengan tentang diri kita sendiri. Ini yang sering menjadi kesalahan banyak orang ketika menemukan tujuan hidup. Dia fokus pada dirinya sendiri. Padahal Alkitab kasih tahu, nyawa kita, bahkan hidup kita dari dia dan untuk dia. Akan egois sekali kalau kita menentukan tujuan hidup, fokusnya hanya diri kita sendiri. Mari kita ajak teman-teman kita, saudara kita, bahkan saya pun mengajak Bapak Ibu semua untuk mulai meredefinisi kembali pengertian mengenai menemukan tujuan hidup. Kita bergaul dengan Tuhan, berdoa, tanya Tuhan, petunjuk Tuhan, kita cari apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Itulah tujuan hidup kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, banyak buku juga di dunia ini yang telah ditulis dan juga memberikan manfaat kepada manusia untuk menolongnya menemukan tujuan hidup. Ribuan buku, mungkin jutaan buku membantu manusia menemukan tujuan hidupnya. Tetapi kalau boleh, saya sendiri memberikan rekomendasi buku apa yang paling terbaik untuk kita baca dan sangat berguna bagi kita, membantu kita menemukan tujuan sejati dari hidup kita. Buku ini juga yang akan menjadi pedoman kita untuk memahami Tuhan, rencana Tuhan, pedoman hidup yang akan membawa kita pada keselamatan. Tujuan utama dari Allah menciptakan kita, yaitu keselamatan. Buku ini, Alkitab, Bapak Ibu, baca buku ini, renungkan buku ini, simpan ini dalam hati kita. Ini akan berguna sekali bagi kita sebagai orang percaya menemukan tujuan hidup kita. Bapak Ibu, dibutuhkan kerendahan hati untuk kita mengaku bahwasannya kita terbatas, memerlukan Tuhan yang Maha Kuasa untuk menemukan tujuan hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu, buku yang akan kita perlukan selama-lamanya adalah Alkitab. Buku ini akan menuntun kita menemukan tujuan hidup sejati kita. Bapak Ibu, adalah satu pendeta bernama Rick Warren. Pendeta dari Amerika, penulis banyak buku yang terinspirasi dari pelayanan Tuhan Yesus. Rick Warren berkata seperti ini Bapak Ibu. Anda dijadikan oleh Allah dan untuk Allah, dan sebelum Anda memahaminya, kehidupan tidak akan pernah bisa dipahami. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kehidupan tidak akan pernah bisa dipahami jika kita tidak memulainya dengan Allah. Ini yang seringkali orang percaya lewatkan. Kita hidup hanya mencari berkat Tuhan, hanya mencari kenyamanan dunia, kesenangan dunia. Tetapi kita lupa untuk memulainya setiap hari bersama Tuhan. Menemukan tujuan hidup dimulai dari menemukan Tuhan. Bapak Ibu, kalau boleh saya memberikan pendapat juga. Saya rasa orang yang paling sedih di dunia ini Bapak Ibu, bukanlah mereka yang miskin. Bukan pula mereka yang kelaparan. Bukan pula mereka yang mungkin tidak punya tempat tinggal dan sebagainya. Tapi orang yang paling sedih dan menderita adalah orang yang selama hidupnya
tidak pernah mengetahui apa yang menjadi tujuan hidupnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa, bahkan tidak tahu makna hidupnya untuk apa di dunia. Menurut saya itu orang yang paling sedih, Bapak Ibu, paling menderita. Bapak Ibu, saya tidak ingin jemaat GBI Ruko Gerhaniaga menjadi orang yang paling bersedih dan menderita karena tidak mengetahui apa tujuan hidupnya, untuk apa dia ada di dunia. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Berdoa, Tuhan mau apa dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mengingatkan kita semua untuk kita berusaha menemukan tujuan hidup kita di dalam Tuhan melalui doa dan pembacaan Alkitab kita. Allah adalah Allah yang sosok yang mudah ditemui. Dialah pribadi yang mudah ditemui. Bahkan ada lagu yang berkata, dia hanya sejauh doa. Seperti apa yang disampaikan oleh ayat Alkitab juga dalam Yeremia pasal ke-29 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, kamu akan menemukan aku. Akhirnya Bapak Ibu, saya tutup renungan ini dengan statement yang harus kita renungkan bersama-sama, yaitu tanpa Allah kita tidak bisa memahami kehidupan. Temukan Allah, maka semuanya akan jelas, termasuk tujuan hidup kita. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan merenungkan apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kita, bagi tujuan dan hidup kita, termasuk makna kita ada di dunia ini. Amin. Saya tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, untuk renungan yang boleh kami dengarkan ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar. Memberkati kami semua untuk kami meredefinisi lagi pengertian tujuan hidup kami. Bahwasannya Tuhan adalah segalanya, Tuhan adalah tujuan hidup kami. Ya Tuhan, berkati kami semua yang mendengarkan renungan ini, terlebih jemaat GBI Ruko Gerhaniaga. Ajarkanlah kami semua ya Tuhan Yesus untuk kami dapat menemukan arti tujuan hidup kami yang sejati, yaitu kembali kepada kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.